Di sebuah lembah gurun di timur laut Ethiopia, tanahnya berwarna seperti pelangi yang meleleh. Bukan pelangi indah, melainkan kombinasi hijau neon, kuning belerang, oranye menyala, dan putih kapur. Suhu di tempat ini pernah tercatat mencapai 68 derajat Celcius. Itu bukan suhu di dalam tungku peleburan baja, melainkan suhu udara di luar ruangan. Selamat datang di Danakil, tempat paling panas yang pernah dihuni manusia di muka bumi. Para ilmuwan menyebutnya sebagai laboratorium alami yang paling kejam di planet kita. Bayangkan berdiri di atas kulit bumi yang terus mendesis dan bernapas gas beracun. Kaki kamu bisa tenggelam ke lumpur panas yang mendidih tanpa peringatan. Satu langkah salah bisa jadi luka bakar kimia yang tidak akan pernah sembuh sempurna. Dan yang paling menyeramkan, tempat ini bukan karya manusia atau senjata apapun. Semua kekejaman itu lahir dari proses geologi yang sudah berjalan jutaan tahun. Lembah Danakil berada di pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa bumi. Lempeng Afrika, Arab, dan Nubia saling menarik dan merobek kulit planet di wilayah ini. Akibatnya, tanah di sini perlahan terbelah membentuk jurang raksasa yang disebut Great Rift Valley. Para ahli memperkirakan suatu hari nanti, wilayah ini akan terpisah menjadi lautan baru. Jutaan tahun lagi, Ethiopia bagian timur akan menjadi pulau di lautan yang belum bernama. Tapi sebelum cerita besar itu terjadi, lembah ini dulu mengalirkan lava dan gas dari kedalaman bumi. Magma yang belum sampai ke permukaan memanaskan air tanah hingga mendidih. Air panas itu kemudian menyembur keluar membawa mineral dari kerak bumi yang terdalam. Hasilnya adalah bentang alam yang tampak seperti permukaan planet lain. Dalol, nama kawah vulkanik di jantung Danakil, adalah pusat dari segala keanehan ini. Nama Dalol dalam bahasa suku Afar secara harfiah berarti pembubaran atau kehancuran. Sesuatu yang cocok untuk tempat yang bahkan matahari pun tampak lebih kejam di sana. Kolam-kolam asam di Dalol memiliki warna hijau neon yang nyaris tidak logis. Warna itu berasal dari reaksi kimia antara asam, garam besi, dan mikroorganisme ekstremofil. Keaslian kolamnya terukur setara dengan asam baterai yang bisa melarutkan logam. Tetesan airnya bisa merusak sepatu bot karet hanya dalam hitungan menit. Di sekitarnya, menara-menara belerang kuning menyemburkan uap panas beracun. Fumarola-fumarola itu mengeluarkan hidrogen sulfida, gas yang sama dengan bau telur busuk. Dalam konsentrasi tinggi, gas itu bisa melumpuhkan saraf pernapasan manusia dalam beberapa tarikan napas. Angin di lembah ini kadang berhenti total, membuat gas terkumpul seperti kabut mematikan. Para penambang garam tradisional memanggil angin diam itu dengan satu kata, waktu menunggu. Suku Afar yang tinggal di sana sudah membaca napas lembah ini selama berabad-abad. Mereka tahu kapan harus masuk bekerja dan kapan harus lari meninggalkan lembah. Pengetahuan itu diturunkan dari mulut ke mulut tanpa alat ukur modern sedikit pun. Salah satu kesalahan terkecil bisa berarti tidak pernah pulang ke rumah lagi. Pada siang hari, pantulan panas dari tanah garam membuat udara bergoyang seperti air. Termometer inframerah menunjukkan permukaan tanah bisa mencapai 70 derajat. Itu cukup untuk memasak telur tanpa api hanya dengan cara meletakkannya di batu. Udara panas ekstrim membuat alat elektronik cepat rusak dan baterai membengkak. Helikopter wisata bahkan membatasi jam terbang karena mesin mudah overheat. Tapi anehnya, manusia tetap datang ke tempat ini sejak ratusan tahun silam. Karavan unta melintasi dataran garam membawa potongan garam sebesar balok kayu. Dulu, garam dari Danakil adalah mata uang di perdagangan Afrika Timur. Batang garam itu bahkan punya nama sendiri, amole, dipakai sebagai alat barter. Setiap karavan bisa membawa hingga 25 unta penuh muatan garam. Rute mereka menyeberangi lembah yang suhu udaranya sering melampaui 50 derajat. Unta bisa mati kehausan, dan penunjuk jalan bisa hilang arah dalam badai debu. Badai pasir di Danakil datang seperti dinding raksasa yang menelan segalanya. Visibilitas turun dari kilometer menjadi 0 dalam hitungan detik. Orang yang tersesat tanpa perlindungan bisa mati dehidrasi sebelum matahari terbenam. Itu bukan cerita mistis, melainkan catatan resmi dari para kartografer abad ke-19. Eksplorasi Eropa pertama ke Danakil mencatat 2 dari 3 anggota rombongan tidak selamat. Yang bertahan hanya bisa bercerita tentang lembah yang membakar semua yang melintasinya. Mungkin kamu bertanya, kalau sekejam itu, kenapa masih ada orang tinggal di sana?
Jawabannya ada pada sesuatu yang bernilai lebih mahal dari emas, garam dan sejarah. Suku Afar menganggap lembah ini rumah sekaligus warisan leluhur yang tak ternilai. Anak-anak muda mereka belajar membaca retakan tanah seperti membaca peta. Mereka tahu titik-titik air tersembunyi yang tidak akan ditemukan turis manapun. Bagi mereka, kejamnya lembah adalah harga dari keindahan yang tidak dimiliki tempat lain. Sejak tahun 2006, pemerintah Ethiopia mulai membangun jalur transportasi modern. Kini pengunjung bisa menyewa jeep berpengalaman lokal untuk menjelajah lembah. Tapi tetap saja ada aturan tak tertulis yang wajib dipatuhi setiap tamu. Jangan pernah meninggalkan kendaraan tanpa pengawal, jangan menyentuh air kolam, dan jangan berjalan sendiri. Wisatawan yang mengabaikan aturan sederhana itu pernah mengakhiri petualangannya di kolam asam. Kasusnya sempat ramai dibahas media internasional pada awal era 2000-an. Rescue tim membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjangkau lokasi karena medannya brutal. Itu jika cuaca dan gas sedang bersahabat, kalau tidak, evakuasi bisa tertunda berhari-hari. Para geolog yang meneliti Dalol harus memakai masker gas lengkap dan sepatu anti asam. Mereka bekerja maksimal 10 menit sekali di area kolam sebelum harus mundur. Alat pengukur pH digital bisa rusak permanen hanya dalam satu sesi pengambilan sampel. Data yang berhasil dikumpulkan pun sangat berharga bagi studi kehidupan ekstrim. Karena di kolam asam Dalol, ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada mikroorganisme hidup di air dengan tingkat keasaman yang seharusnya mematikan semua makhluk. Temuan ini memicu diskusi besar tentang batas kehidupan di planet manapun. NASA bahkan tertarik mempelajari danakil sebagai analog pencarian kehidupan di Mars. Permukaan Mars punya karakteristik mirip danakil, kering, asam, dan penuh mineral besi. Jika kehidupan bisa bertahan di Dalol, mungkin saja ada jejak hidup di planet merah itu. Penelitian lanjutan malah menemukan zona di Dalol yang benar-benar steril. Steril di sini bukan karena dingin, tapi karena panas dan asamnya melampaui ambang kehidupan. Zona itu dijuluki ilmuwan sebagai garis kemustahilan kehidupan. Menariknya, hanya beberapa meter dari garis itu, kehidupan mikroskopis berkembang normal. Batas tipis antara bisa hidup dan mustahil hidup terletak begitu rapat di satu tempat. Fenomena ini menjadikan Dalol salah satu lokasi riset astrobiologi penting di dunia. Namun di balik gemarnya sains, ada sisi ekonomi yang juga menegangkan. Ribuan pekerja tambang garam masih mengandalkan lembah ini untuk memberi makan keluarga. Mereka bekerja mulai subuh sebelum panas membunuh, dan pulang sebelum siang. Upah harian mereka sangat kecil dibanding nilai garam yang mereka angkut. Tapi pilihan mereka terbatas, dan lembah ini adalah satu-satunya sumber nafkah. Beberapa di antaranya mengidap penyakit paru akibat paparan debu garam dan gas bertahun-tahun. Akses fasilitas kesehatan di wilayah itu nyaris tidak ada. Kondisi ini membuat danakil bukan cuma ekstrim secara geologi, tapi juga sosial. Disinilah letak paradoks lembah ini, indah dari jauh, kejam dari dekat, dan menyayat dari dalam. Foto-foto drone Dalol yang beredar di internet tampak seperti karya seni abstrak. Warna-warna kolamnya berubah pelan mengikuti musim dan aktivitas vulkanik bawah tanah. Suatu bulan bisa didominasi hijau toska, bulan berikutnya berubah jadi oranye tembaga. Perubahan ini menandakan magma bergerak di bawah sana, seperti denyut nadi planet. Geolog menyebut Dalol sebagai jendela langsung menuju proses pembentukan kerak bumi. Setiap gelembung yang pecah di kolam asam adalah informasi dari kedalaman 5 km. Informasi yang biasanya butuh gempa besar untuk bisa naik ke permukaan. Itulah bukan karena takut wisatawan rusak, tapi karena nilainya bagi pemahaman kita tentang bumi. Kalau kamu berencana mengunjungi danakil, ada beberapa hal yang wajib diketahui. Wajib menyewa pemandu bersenjata atau konvoi resmi karena wilayah ini rawan konflik. Bawa air minimal 5 liter per orang per hari, dan itu bukan standar berlebihan. Kenakan pakaian panjang berwarna terang, topi lebar, dan kacamata pelindung debu. Jangan pernah tidur di luar tenda tanpa pengawasan karena skorpion dan ular gurun aktif malam. Sinyal telepon hampir tidak ada, jadi komunikasi darurat harus lewat radio satelit. Asuransi perjalanan biasanya tidak mencakup wilayah danakil, cek polisimu sebelum pergi. Dan yang paling penting, patuhi semua instruksi pemandu tanpa kompromi sedikit pun. Di lembah ini,
keputusan buruk tidak memberi kesempatan kedua. Meski terdengar menakutkan, banyak traveler justru menyebut Danakil sebagai perjalanan hidup mereka. Melihat matahari terbit dari atas bukit garam adalah pengalaman yang sulit dilupakan. Cahaya pagi membuat kolam asam berkilau seperti permata yang tersebar di tanah. Uap fumarola naik membentuk siluet seperti naga yang bangun dari tidurnya. Detik-detik itu membuat semua risiko terasa sepadan bagi mereka yang selamat. Dan mungkin itulah daya tarik utama lembah ini, keindahan yang harus ditebus dengan rasa hormat. Alam tidak pernah berutang keindahan kepada siapapun, dia cuma ada. Manusia yang datang harus belajar cara membacanya sebelum menyentuhnya. Danakil mengajarkan satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Bahwa planet ini masih punya tempat-tempat yang tidak sepenuhnya bisa kita kuasai. Tempat di mana aturan alam lebih kuat daripada teknologi dan keberanian manusia. Dan justru karena itu, bumi masih layak disebut sebagai planet yang hidup. Selamat mengagumi keajaiban yang tidak pernah berjanji aman. Sampai jumpa di fenomena paling ekstrim berikutnya.